Hola, teman-teman penikmat film. Pernah nggak sih kalian nonton film horor yang dari posternya kelihatan creepy banget? Judulnya juga bikin merinding, tapi pas ditonton, malah jadi ketawa sendiri? Nah, itu pengalaman gue sama menjelang maghrib yang pertama. Dan ternyata film keduanya ini, yang sekarang judulnya Menjelang Maghrib 2, Wanita yang Dirantai, nggak jauh beda nasibnya. Jadi, mari kita ngobrolin apakah sequelnya berhasil bikin ngeri atau malah ngulang kesalahan yang sama. Gue nggak ngerti sih apa yang ada di kepala Helvi Kardit dan tim produsernya. Sampai segitu percayanya bikin sequel Menjelang Maghrib. Film pertamanya aja udah kacau, makeup konyol, ada bumbu fiksi ilmiah entah dari mana, dan vibe-nya malah bikin geli ketimbang creepy. Tapi ternyata mereka pede banget bikin lanjutannya. Ceritanya gimana? Jadi gini, ada cewek desa namanya Laila, meninggal terus dimakamkan pas menjelang maghrib. Pas mau ditutup, dia bangkit lagi. Tapi udah bukan Laila yang sama. Warga percaya dia kerasukan karuhun, akhirnya dia dipasung di rumah gebuk. Settingnya tahun 1920-an zaman Hindia Belanda. Terus masuklah karakter Dr. Giandra. Dia ini pengen ngobatin Laila pakai ilmu medis, bukan pakai dukun atau ritual. Tapi bukannya makin baik, malah bikin semuanya makin kacau. Jadi intinya, film ini nyoba main di konflik antara science versus spiritual. Sampai di sini, jujur gue mikir, oke, premisnya lumayan, tapi eksekusinya, ya ampun. Dari awal film, ada long take lumayan keren, sempat bikin gue kaget beneran dengan jump scare organik. Itu doang sih momen yang beneran efektif. Sisanya, begitu sosok hantunya ditampilin frontal, bukannya serem, malah bikin ngakak. Kayak filmnya sendiri nggak yakin mau jadi horor serius atau horor konyol. Yang lumayan bisa diapresiasi. Dibanding film pertama, jelas ada upgrade. Visualnya lebih rapi, make up lebih oke, sinematografi lumayan meyakinkan, dan set desanya cakep. Lokasinya bikin gua percaya kalau itu beneran pedesaan di Jawa Barat, lengkap dengan nuansa mistisnya. Gua kasih jempol juga buat ide konfliknya. Benturan antara sains modern sama kepercayaan tradisional. Itu topik menarik, jarang banget diangkat di film horor Indonesia. Sayang banget, eksekusinya nggak pernah sampai ke titik yang bikin greget. Bahkan ada adegan gore berdarah-darah segala. Tapi masalahnya, gore doang nggak bikin film otomatis jadi serem. Jadinya malah jenuh. Yang bikin agak menarik sebenarnya ide konfliknya. Pertentangan antara pengobatan medis modern dengan kepercayaan mistis lokal. Ada dokter yang pengen menyembuhkan Laila dengan sains, tapi ya namanya film Helvi Kardit, eksekusinya lagi-lagi berantakan. Pesan yang harusnya dalam malah kelelep sama cerita yang muter-muter, bikin bosan. Banyak repetisi, pesan tentang perempuan yang dipasung masih nggak jelas, dan alurnya nggak nyambung dengan film pertamanya. Malah kayak bikin film baru yang ditempel embel-embel judul lama biar orang penasaran. Jadi bukan sequel, bukan requel, lebih tepatnya kebingungan. Dan serius, judulnya juga makin random. Menjelang maghrib, pertama aja udah kurang nyambung. Sekarang ditambah dua wanita yang dirantai. Jadi kayak dipaksa nyambungin sama film pertama biar kelihatan franchise. Padahal nyatanya sama-sama nggak jelas. Intinya, Menjelang Maghrib 2 ini memang ada peningkatan dari film pertamanya. Tapi tetap gagal jadi horor yang solid. Ada 1-2 momen yang bikin kaget, visual lumayan niat, tapi secara keseluruhan malah lebih sering bikin geleng-geleng kepala. Kalau lo emang pengen nonton buat seru-seruan bareng temen, mungkin masih bisa ketawa-tawa sambil ngomentarin. Tapi kalau lo nyari horor yang bikin bulu kuduk merinding dan mikir, sepertinya film ini bukan jawabannya. Jadi, menurut lo gimana? Apakah film horor kayak gini masih ada harapan? Atau udahlah ya, gak usah sekalian dibikin aja? Drop pendapat lo di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, sama subscribe biar kita bisa terus ngobrol film bareng. Sampai ketemu di review berikutnya guys. Stay creepy. Bye-bye.